sama prestasi itu tuh of course masih penting. Tapi ya zaman dulu juga masih penting itu. Ya masih penting. Tapi sekarang menurut aku prestasi akademis dan juga achievement itu tuh bukan kayak satu-satunya penentu kita buat misalnya diterima kerjaan atau dapat beasiswa atau gimana-gimana. Tapi karena zaman sekarang itu tuh emang udah kompetitif banget. Kayak kita lihat orang-orang yang gelarnya tinggi itu udah banyak, IPK-nya tinggi itu tuh udah banyak. Jadi nggak dipungkiri, mungkin si akademis ini memang jadi sebuah first filter kita gitu. Misalnya ketika HRD mau nerima kita kerjaan gitu, mungkin yang pertama kali dilihat itu kayak ya itu IPK-nya, achievementnya itu tuh ada apa-apa aja. Tapi setelah itu, yang bisa bikin kita senior itu tuh bukan cuman IPK-nya doang, tapi juga karakter kita yang dikembangkan di volunteeran ini gitu. Bahkan kadang aku mikir kalau mau dianalogikan, si akademik ini nih dia kayak KTP gitu. Dimana kayak setiap orang itu harus punya gitu kan. Tapi apa sih kayak skill-skill lainnya kayak misalnya soft skill, kemampuan kita buat berkomunikasi itu tuh kayak SIM gitu yang mungkin tanpa itu kita juga masih bisa hidup gitu, tapi belum tentu kita bisa kayak nyetir ataupun kita kayak berkendara di dunia nyata. Jadi intinya kayak ya akademis itu merupakan sebuah fondasi, tapi ya jangan cuman bangun fondasinya doang. Kayak kita juga tetap butuh hal-hal lain, nilai-nilai lain yang bisa membantu kita buat akhirnya mengupgrade fondasi tersebut gitu. Iya, gitu. Oke. Terus kakak Kalvi ini pernah nggak sih ngerasa ke pressure dari lingkungan buat terus sempurna secara akademik? Ya, pernah banget ya. Of course. Kayak apalagi kalau udah lumayan di branding misalnya kayak anak pintar gitu misalnya. Iya, udah di branding gitu Ya, misalnya. Jadi kayak ekspektasi orang-orang ke kita itu tuh jadi kayak lebih tinggi gitu. Jadi kayak kalau ke orang lain, wah kerennya dapat nilai 80. Terus kalau ke kita, kok cuma 80? Ya gitulah. Jadi kayak ekspektasi orang ke kita itu, apalagi kalau kita misalnya emang udah ada brandingan kayak gitu, jadi kayak lebih tinggi gitu. Dan jujur, um, itu tuh emang bikin capek kan. Tapi makin kesini aku tuh belajar kalau ekspektasi itu tuh emang nggak akan pernah ada habisnya gitu. Karena ya emang sifat kita sebagai manusia juga, kita nggak pernah puas juga akan sesuatu gitu. Dan ekspektasi ini emang nggak akan pernah habis juga. Jadi kita lah yang harus bikin batas itu sendiri. Sempurna versinya lingkungan itu tuh bisa beda-beda, tapi kita lah yang tahu cukup versi diri kita sendiri itu tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak mereka bisa berekspektasi setinggi apapun, tapi kita yang tahu sendiri gitu kayak kemampuan diri kita tuh segimana gitu. Aku juga belajar buat kayak menikmati prosesnya, bukan cuma hasilnya doang. Jadi kayak mungkin capek, tapi pas akhirnya aku dapetin hasilnya, terus aku bisa bilang ke diri aku sendiri, oke Vi, ini udah kayak the best you can do, ini udah hasil maksimal yang bisa kamu dapetin, ini udah ya perjuangan kamu mati-matian lah udah dapetin kayak gini, itu tuh rasanya kayak lebih puas aja dibandingin sekedar dapetin nilai yang kayak sempurna doang gitu. Jadi kayak, iya, gitu sih. Iya, gitu. eh, terus kalau misalnya volunteering nih, pertama kali ikut kegiatan sosial itu kapan dan apa yang bikin kakak tertarik? Terus pengalaman volunteering apa yang paling berkesan sejauh ini? Oke, jadi kalau tentang pengalaman volunteering yang pertama, sebenarnya nggak kayak volunteering banget sih, lebih ke kayak kegiatan sosial kali ya, kayak kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, ya itu of course. Pas aku masuk ke FK, terus S-Maba, kita disuruh buat bikin sebuah, em, apa tadi namanya? Ya, pengabdian masyarakat program gitu. Ya, jadi kita kayak ada sebuah program pengabdian masyarakat. Waktu itu kita kayak datang ke panti-panti asuhan, terus kayak ngasih edukasi tentang makanan, kasih edukasi tentang higienitas, terus kayak kasih bantuan-bantuan juga. Jadi ya itu, pertama kalinya aku ikut volunteeran. Kenapa? Ya karena tugas ospek. Oke, tapi pas pertama kali aku masuk ke situ, di situ tuh aku bener-bener kayak ngerasa, wah ternyata selama ini hidup aku tuh cuman kayak ada di dalam bubble aja gitu istilahnya. Jadi kayak pas aku bener-bener melihat kondisi mereka, di situ tuh aku beneran ngerasa kayak kalau ilmu yang udah aku punyain, privilege yang aku punya, itu tuh kayak sayang aja gitu kalau disimpan buat diri sendiri. Dan di sini aku juga ngerasa kalau misalnya volunteering gitu misalnya atau kayak mengikuti kegiatan sosial itu tuh bukan cuman soal membantu orang
aja gitu, bukan cuma membantu mereka doang, tapi juga tentang mengasah empatinya kita, membantu kita untuk belajar realita dunia di luar itu tuh kayak gimana, dan bantu kita buat ngebuktiin bahwa kontribusi sekecil apapun itu tuh bisa membuat perbedaan gitu. Jadi kayak mungkin bagi kita ngeluarin duit 50.000 buat ngasih mereka sembako itu kayak ya udah uang kecil gitu. Tapi bagi mereka sembako itu tuh bisa jadi kayak bantuan yang membantu mereka menyambung hidup selama seminggu gitu. Jadi kayak iya, ya gitu sih hal-hal yang menurut kita kecil mungkin bagi mereka itu tuh besar gitu dan itu sangat disadari banget pas volunteering ya gitu. Dan lucunya adalah pas aku pulang dari volunteering itu, pas aku pulang dari pengabdian masyarakat, karena aku udah ngeliat sendiri masyarakat yang kecil itu tuh kayak gimana, jadi aku kayak ngerasa, oke, berarti setelah ini aku belajarnya harus lebih giat lagi nih, karena aku udah ngeliat sendiri orang-orang yang nantinya bakal mendapatkan impact dari hasil belajar aku tuh ya orang-orang ini gitu. Jadi kayak aku mau berjuang bukan cuma diri aku sendiri juga, tapi buat mereka juga gitu. Ya gitu. Oke Kak. Tapi sejauh ini Kakak berarti emang ada niatan terjun ke dunia volunteering kan Kak? Ya tipis-tipis lah. Spesifis ya. Ikut-ikut. Eh, Kalau semisal harus memilih antara ikut lomba akademik atau program volunteer di waktu yang sama, Kakak kira-kira bakal milih yang mana? Em, Pertanyaan sulit. Jadi kalau ngomongin tentang hal itu, seperti hal-hal lainnya, seperti pilihan-pilihan lainnya, seperti dilema-dilema lainnya, jawaban paling aman itu adalah lihat konteks ya. Pertama kita harus lihat konteksnya dari si akademis dan juga si em, volunteering ini. Kalau misalnya aku ngerasa di volunteering ini aku bisa benar-benar berdampak besar dan kayak peran aku di volunteering ini kayak emang yang sangat kayak peran kuncinya gitu. Ya mungkin aku bakal memprioritaskan si volunteering ini. Tapi kalau ternyata di sisi lain akademisnya atau kayak misal lomba-lombanya itu misalnya kayak lomba internasional atau kayak presentasi oral di mana gitu, yang kayak bisa membantu aku buat jadi batu loncatan gitu, bisa membantu aku buat berdiskusi sama expert-expert lainnya, bisa membantu aku buat lebih didengar sama dunia-dunia yang lebih luas gitu. Ya mungkin aku bakal pilih yang itu gitu. Jadi kalau ngomongin tentang mau pilih yang mana, ya dua-duanya bisa aja dipilih tergantung sama konteks pada saat itu tuh ya kayak gimana gitu. Karena kadang aku ngerasa kalau em, pilihan itu tuh bukan soal mana yang lebih bergengsi gitu, tapi mana yang lebih relevan sama value diri kita pada saat itu gitu. Jadi kayak ya yang penting adalah ketika kita memilih sesuatu, kita memilih itu dengan sadar dan kita ya emang siap gitu buat bertanggung jawab dengan apapun risk and reward yang bakal diberikan oleh si si pilihan yang kita ambil itu. Dan mungkin apa ya satu lagi kayak satu hal itu nggak apa ya ngomongnya ya, nggak semua hal itu kayak bisa dikejar secara sekaligus gitu. Jadi kayak ya emang kadang kita di hidup itu tuh harus milih gitu dan kita milihnya harus dengan sadar. Iya, apa sih ngomong apa? Ya udah gitu pokoknya. Yang harus direalisasi Kak. Iya, tuh. Oke, berarti kayak ini tuh kondisional aja ya, Hmm, menyesuaikan betul. tuh kan. Menyesuaikan. Betul. Oke, next menurut Kakak gimana caranya biar akademik dan kegiatan sosial ini tuh bisa Ah, gimana menurut Kakak caranya biar akademik dan kegiatan sosial ini bisa tetap balance? ya jadi kalau ngomongin tentang kayak gitu kayak gituan, ini sebenarnya berlaku juga buat membalancekan semua hal lainnya ya. Kayak ya volunteering dengan kegiatan akademis dengan kegiatan akademis. Terus kayak ya pokoknya kalau ngomongin tentang beres-beresan ya ini itu secara general. Jadi secara general ada kayak tiga kuncinya. Itu prioritas kita kayak gimana, terus kayak kita juga harus kenal kapasitas kayak gimana, dan juga yang terakhir kita harus mengubah kayak perspektif kita gitu. Kayak ya. Pertama tentang prioritas. Balik lagi ke tentang pilihan tadi. Ya udah prioritas berarti kita lihat nih dari kayak pilihan-pilihan yang udah ada, kegiatan-kegiatan yang tersedia, mana sih yang lebih valuable
buat aku. Mana sih yang aku itu tuh lebih berperan penting pada saat itu gitu. Jadi kayak misalnya kalau emang lagi pas masa-masa UTS atau kalau misalnya deadline kita lagi numpuk, ya jangan maksa gitu buat ambil kegiatan di luar sana. Tapi kalau misalnya emang lagi santai, terus kayak ya udahlah pokoknya lagi nggak ada tugas-tugas gitu, ya bolehlah kita ambil kegiatan di luar sana. Itu tentang prioritas. Terus yang kedua itu adalah kayak tentang kapasitas. Jadi kita sendiri harus tahu gitu tentang kapasitas diri kita sendiri. Jadi jangan sampai karena kita misalnya mau jadi produktif, jadi kayak semua kegiatan kita oke, yes, 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 yes. Nah jadinya itu kita justru bukan berkembang gitu, tapi malah bisa jadi burnout gitu kan, karena kebanyakan kegiatan gitu. Jadi penting juga buat kita bisa mengenali ritme kerja diri kita sendiri tuh sebenarnya kayak gimana sih, seberapa banyak sih kapasitas, seberapa banyak sih workload yang bisa kita ambil dalam satu waktu gitu. Itu merupakan suatu hal yang penting juga buat menentukan prioritas tadi, apakah ternyata dua-duanya bisa diambil atau kayak kita harus mau memilih salah satu gitu. Dan yang terakhir itu yang penting adalah hmm, apa ya, kalau konteksnya ini volunteeringan dan juga akademis, em, satu lagi adalah tentang perspektif itu. Jadi kayak kita harus mencoba buat mengubah cara pandang kita. Jangan sampai kita menganggap kalau misalnya volunteeringan, jangan sampai kita menganggap kayak kegiatan sosial itu tuh merupakan sebuah gangguan dari si akademis itu. Justru kegiatan sosial ini bisa menjadi sebuah pelengkap gitu. Bahkan pengalaman dari volunteering ini kadang-kadang memberikan kita value-value yang nggak akan bisa kita temuin gitu di kelasnya. Soalnya ya kita emang lihat langsung. Kalau di kelas kita ngeliatnya PPT, ya gitu kan. Dan dulu aku juga mikir kalau time management itu tuh mengenai nyempilin gitu semua aktivitas di satu minggu kayak oke, hari ini aku kosong nih, kamu mau ada kegiatan apa saya bisa masukin gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata lebih jauh dari itu. Time management yang sehat itu adalah ketika kita tahu kapan to say no pada sesuatu gitu. Jadi kapan kita bisa memilih-milih sesuatu gitu. Jadi bukan kayak nyempilin semua kegiatan dalam satu minggu, tapi lebih ke kayak tahu mana kegiatan yang kita prioritaskan dan mana kegiatan yang bisa kita alihin dulu buat ngasih kita time for break gitu. Oke, gitu deh. Berarti kayak selain kita tunggu utamain prioritas, perlu tahu kapasitas juga kan. Jadi selagi berarti ini kan juga kayaknya tergantung orang juga ya Kak. Mungkin kalau misalnya orangnya mampu-mampu aja buat ngelakuin semua kegiatan bareng-bareng, ya Gas monggo. aja. Ya gas aja. Kan tiap orang beda ya. Iya, tapi kalau emang nggak mampu ya berarti jangan dipaksain. Tuh. Ya, oke Kak. Terus next, ada nggak sih hal-hal yang justru Kakak pelajari dari kegiatan sosial atau volunteering ini yang nggak bisa didapetin di kelas formal? Ya, yang tadi kayak paling kelas formal kita belajarnya apa? Kita belajar teori, kita belajar praktek lah, ujung-ujung kayak praktikum, kayak misalnya aku belajar cara em, menghitung deposit gitu. Ya gitu lah misalnya. Ya itu di kelas formalnya gitu. Tapi yang nggak bisa kita dapetin dari kelas formal itu adalah melihat orang langsungnya. Kita nggak bisa belajar empati gitu dari kelas langsung doang. Kita nggak bisa belajar bagaimana caranya menghargai orang lain ataupun kayak ya pokoknya hal-hal yang berkaitan langsung dengan manusia itu tuh cuma lewat PowerPoint gitu, nggak bisa. Jadi salah satu hal penting yang menurut aku bisa kita dapetin di kegiatan sosial tapi nggak bisa dari kelas itu adalah empati. Jadi kayak bisa aja di kelas kita belajar tentang ketimpangan sosial. Bisa aja di kelas kita dikasih data-data mengenai kemiskinan gitu. Tapi kita nggak akan mengerti cerita di balik kemiskinan itu. Kita nggak akan mengerti kayak perjuangan di balik ketimpangan tersebut gitu. Kecuali kita yang melihat langsung. Di mana kita ngelihat langsungnya? Ya kita ngelihat langsungnya adalah di volunteeringan gitu. Jadi kayak mungkin di kelas itu tuh kita tahu permukaannya aja. Tapi kayak di bagian dalamnya kayak perjuangan-perjuangan cerita-cerita yang ada di bawah data-data tersebut ya itu kita lihatnya dari mana ya kita taunya dari si kegiatan-kegiatan sosial ini itu value yang paling penting ya. Terus ya udah value yang mungkin expected yang bisa didapatkan dari semua jenis kegiatan yaitu fleksibel dan juga improvisasi ya of course. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak gitu kan pasti banyak banget hal-hal yang berubah dari rundown misalnya atau kayak ada problem-problem yang nggak ketebak gitu kayak tiba-tiba ada ya ya udah. Jadi kayak dari situ juga kita belajar bagaimana caranya buat fleksibel, gimana caranya buat improve dari masalah-masalah yang muncul gitu di depan mata kita. Dan
Ya udah tuh. Jadi kayak ya emang tidak bisa dipungkiri kegiatan sosial ini mengajarkan kita hal-hal lain yang tidak bisa didapatkan dari kelas formal gitu. Karena kita lebih ngerasain di real life-nya gitu ya kalau di volunteering ini. Oke, next Kak. Menurut Kakak, apakah semua orang tuh wajib punya pengalaman volunteering? Kalau iya, kenapa? Kalau ngomongin tentang pengalaman ya namanya hidup ya, ya cobain-cobain aja gitu, why not gitu. Terus kalau misalnya iya, kenapa? Ya itu karena tadi, karena sebelumnya udah dijabarkan banyak banget apa sih hal-hal bahkan kayak testimoni dari aku sendiri tentang si kegiatan sosial, si volunteering ini nih yang bisa membuka mata kita semua gitu, kayak membuat kita tahu tentang cerita-cerita balik teori yang kita pelajari, membuat kita lebih terbuka gitu empatinya, dan membuat kita lebih sadar tentang keadaan orang-orang di sekitar kita. Gitu sih. Oke. Eh, Tips dong Kak Alfi buat teman-teman yang pengen aktif di dunia volunteer tapi takut nilai akademiknya jadi keteteran. Ya, tipsnya gimana ya? Ya santai aja guys. Kita mulainya kecil-kecilan dulu aja. Kita mulainya realistis dulu aja. Kayak um, mungkin kayak banyak orang yang mikir kalau jadi relawan itu misalnya harus full time, kayak misalnya ini harus 7 minggu gitu, 7 minggu, 7 hari misalnya ke suatu tempat gitu kan full time, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa belajar gitu misalnya. Tapi padahal sebenarnya enggak loh. Jadi kayak volunteering itu tuh bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu aja. Kayak misalnya ikut kepanitiaan acara sosial di kampus kalian, kayak kalau tiap minggu itu ada em, bagi-bagi makanan ke satpam misalnya, atau bagi-bagi makanan kemana, atau misalnya bersih-bersih sampah bareng, ya ikutlah. Itu juga udah termasuk volunteering gitu. Jadi kayak nggak usah mulai volunteer itu tuh dari yang kayak gede-gede banget, yang sampai harus apa sih, yang kita harus commit so much time and energy in it. Nggak usah, kita mulai dari yang kecil-kecilan dulu aja gitu. Dan dari situlah nanti kita bakal mulai belajar dan kita merasakan gitu tentang volunteer ini kayak gimana. Dan tipsnya adalah yang lain, agar kita bisa lebih efektif, bisa menyisihkan lebih banyak waktu buat volunteeringan, pelajarilah gaya belajar dan juga produktivitas kita, biar kita bisa lebih produktif. Ketahui kita itu tuh paling produktifnya misalnya di jam berapa. Ketahui kita gaya belajarnya itu tuh misalnya visual kah, atau gimana kah, atau gimana kah. Ketahuilah kita paling cepat bisa mengerjakan tas itu secara efektif itu tuh kayak gimana gitu. Sehingga akhirnya ketika kita udah paham hal tersebut, ya kita praktekkan. Dan ketika kita udah praktekkan, kita punya lebih banyak waktu luang. Dan waktu luang itu bisa dipakai buat volunteer. Gitu. Oke, terus ini yang menurut aku lumayan penting dan mungkin agak kemis juga sama orang-orang, yaitu jangan takut buat mengevaluasi. Jangan lupa buat menyesuaikan kembali hal-hal yang udah kita lalui gitu. Misalnya, kalau misalnya kita udah banyak kegiatan sosial gitu, sampai akhirnya akhirnya amit-amit nilai kuliahnya beneran turun gitu. It's okay buat beneran kayak take a break, ambil rehat sedikit, terus mulai fokus di kegiatan akademisnya gitu. Itu kayak ya udah, itu nggak apa-apa. Itu bukan berarti kamu gagal, itu bukan berarti kamu nggak mampu, tapi itu berarti kamu tahu waktunya kapan kamu harus mengatur ulang kayak kegiatan kamu kayak gitu gitu. Jadi ya, mundur itu bukan berarti kamu nggak mampu, tapi mundur itu berarti kamu tahu tentang kapasitas diri kamu sendiri dan kamu respect that capacity gitu loh. Dan udah, terakhir bisa diingat kalau akademis sama volunteering itu bukan sebuah saingan, tapi merupakan sebuah dua hal berbeda yang saling melengkapi gitu. Oke. Jadi kan berarti kan volunteer itu gak harus yang ikut yang seminggu dulu, bisa kecil-kecil dari yang satu hari gitu kan ya Kak. Hmm. Eh, dari pengalamannya Kak Alfi nih, apakah relasi dari volunteering itu bisa bantu di dunia akademik dan karir ke depan? Hmm. Kalau ngomongin tentang relasi, ya of course relasi ya bakal membantu, mau didapetin dari manapun gitu. Kayak, ya mau relasi didapetin dari manapun ya bakal membantu. Tapi kalau misalnya dalam konteks aku, kedokteran, kalau ikutan sama apa sih, volunteering gini, atau kayak misalnya kegiatan-kegiatan sosial yang diadain sama kampus itu sendiri, ya berarti kan yang ikut bakalan kebanyakan mahasiswa-mahasiswanya, sama kalau ada
bakti sosial misalnya kesehatan, bakal ngundang dokter-dokter. Nah, kalau kita bisa berrelasi sama dokter-dokter itu, of course nanti bisa membantu mengembangkan karir dan juga akademis kita gitu ke depannya. Jadi kayak, ya kalau sepengalaman aku, yang relevannya sama aku ya itu, emang bisa membantu. Karena yang akhirnya ikut di bakti sosial ini, ya emang relevan gitu, kayak bisa membantu. Tapi kalau di tempat-tempat lain juga ya harusnya gitu sih, sama-sama relasi. Terus menurut kakak gimana sih caranya bagi waktu antara akademik sama kegiatan sosial? Cara bagi waktu antara kegiatan akademis sama kegiatan sosial. Ya itu tadi, ya tiga hal yang mau aku kan ketiga hal bah. Berarti nih kalau buat bagi waktu, jadi kan udah aku bilang kalau bagi waktu, time management yang baik itu tuh bukan mengenai nyempilin semua kegiatan di dalam satu minggu gitu. Tapi lebih ke tahu kegiatan mana yang harus disenoin atau kayak gimana. Jadi pertama, kunci pertama dari membagi waktu adalah ketahui prioritas. Ketahui mana yang penting dulu sama mana yang nggak penting gitu. Kalau yang nggak penting ya jangan jangan dikerjain dulu gitu maksudnya. Kayak jangan sampai kamu bela-belain bagi waktu, jangan sampai kamu kayak bela-belain nggak istirahat gitu misalnya, karena kegiatan yang sebenarnya kamu bisa say no to it dan bikin diri kamu jadi kayak lebih lega bernafas dan bisa lebih bagus gitu mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi yang pertama, kunci utama dari mengatur waktu itu adalah mengatur prioritasnya dulu, mengatur banyak kegiatan yang kita handle gitu. Ya itu sih. Yang penting tahu tahu kapasitas diri juga ya kak ya. Toh. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir. Apa momen paling emosional yang pernah kakak alamin selama volunteering? Sebenarnya kalau dibilangin pengalaman yang paling emosional, yang kayak sampai nangis-nangis gitu-gitu, mungkin enggak. Tapi lebih ke kayak sebuah pengalaman yang ya udah itu menyadarkan diri aku tentang dunia ini. Kayak iya, sebenarnya kalau mau ngomongin emosional ya tiap kali kita kegiatan sosial pasti ada aja gitu kayak ketemu sama orang-orang terus kita kayak aduh ngerasa kasihan ya kok beliau kuat banget sih kayak hidup kayak gitu gitu. Mungkin kalau aku ada di posisi beliau mungkin aku nggak kuat gitu kayak ya udah kita melihat kesulitan-kesulitan orang lain dan kita kayak berempati dan ya itu kita melatih empati kita. Tapi ya kalau mau ngomongin tentang kegiatan yang paling emosional sih sejauh ini ya gitu-gitu aja masih bisa-bisa aja. Tapi lebih ke pengalaman yang paling eye opening buat aku. Yaitu tadi pas pengalaman pertama kali, pengalaman di mana aku jadi sadar kalau dunia itu bukan cuma sekedar teori dan juga data-data yang disajiin ke aku gitu. Tapi memang mengenai sebuah cerita, pengalaman hidup seseorang, kehidupan real seseorang yang menjalani hal tersebut gitu. Dan iya, aku jadi kayak lebih menghargai data-data yang ada tersebut jadi. Oke, tapi menurut kakak gimana sih cara ngajak teman-teman itu supaya peduli sama lingkungan sosial? Oke. Jadi gimana cara ngajak teman-teman biar mereka lebih peduli sama lingkungan sosial ya? Mungkin pertama, um, human itu kan learning by seeing, anjay. Ya, jadi kayak tes. Nah, Ya kak. oke, oke. Jadi aku ngelihat kalau orang-orang manusia itu kan emang paling gampang memahami sesuatu, paling gampang merasa empatis terhadap sesuatu ketika mereka melihat langsung dampaknya. Ketika mereka melihat langsung kayak kalau mereka melakukan tersebut bakal ada dampaknya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau apa sih ngomong apa ini? Jadi intinya adalah kita kasih tahu dulu kalau bantuan-bantuan yang mereka bakal kasih itu misalnya yang bakal kayak sangat membantu gitu bagi mereka, bagi orang-orang yang nantinya bakal dibantu. Kayak dibilang tadi, hal-hal yang kecil bagi kita itu mungkin bagi mereka, bagi orang-orang yang kita bantu itu sangat besar. Dan ketika mereka mulai menyadari hal-hal tersebut harusnya kayak udah lebih gampang gitu buat diajakin volunteeringan buat ikut kayak kegiatan-kegiatan sosial. Oke, ini kak ada pertanyaan titipan. Jadi apa impian jangka panjang yang ingin kakak raih dari dunia akademik dan dunia volunteering? Ya, jadi kalau ngomongin tentang impian jangka panjang, Iya. nggak tahu deh, ada hubungannya sama akademis sama volunteer atau enggak.
sama volunteernya mungkin ada. Jadi impian jangka panjang aku itu adalah aku pengen jadi dokter, of course. Tapi aku pengen jadi dokter yang cari duitnya bukan dari dokter itu sendiri. Jadi aku punya kayak usaha sampingan misalnya, atau aku kayak punya pendapatan-pendapatan sampingan yang cukup buat menopang hidup aku sehingga akhirnya adalah aku bisa jadi dokter bukan jadi dokter yang cari duit, tapi jadi dokter yang emang fokus buat membantu sesama gitu. Menjadi dokter yang fokus untuk menggunakan keterampilan dan juga pengetahuan aku buat menolong sesama. Dan nanti akhirnya mungkin kalau bisa pengen bisa sampai bangun yayasan kah atau kayak ya begitu-begituan yang bisa ikut membantu sesama gitu sih. Eh, kalau boleh tahu nih, siapa sih sosok inspirasi Kak Alfi dari dunia akademik sama dunia volunteering? Siapa ya sebenarnya kalau mau ngomongin inspirasi, ah nggak ada. Iya sebenarnya kalau mau ngomongin inspirasi gitu kayak yang aku terinspirasi pengen jadi kayak orang ini, yang kayak aku ngeliat orang ini terus kayak aku terinspirasi itu mungkin nggak ada. Tapi lebih ke aku ngelihat gambaran ideal tentang diri aku sendiri 10-20 tahun, 10-20-30 tahun lagi kayak gimana gitu. Dan itulah yang menjadi mungkin sosok inspirasi aku gitu. Kayak aku pengen aku 30 tahun lagi menjadi orang yang bla 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 gitu. Dan itulah yang menjadi inspirasi aku gitu. Jadi inspirasinya bukan dari orang lain tapi inspirasinya adalah dari bayangan aku sendiri tentang aku di masa depan gitu. Tapi menurut kakak gimana sih caranya kita tuh tahu kalau misalnya kita tuh udah menghasilkan dampak buat orang lain dari volunteer ini? Gimana cara kita tahu? Sebenarnya hmm, gimana ya? Bener juga. Gimana caranya kita tahu kalau kita udah menghasilkan dampak ya? Mungkin kita bisa tahu kalau kita tuh udah memberikan dampak dari sebenarnya ini paling gampang dilihat kalau kita ngelakuin kegiatan sosial itu yang kayak sustainable gitu sih, yang kayak mungkin kita melakukan kegiatan sosial selama 1 tahun, terus kayak tiap 3 bulan sekali kita datang, terus kayak nanti akhirnya di 3 bulan tersebut kan pertama kali kita volunteeringan, oke ya udah, terus nanti di volunteering yang kedua kita kayak ngelihat oh ini ekonominya udah mulai baik nih, oh ilmu-ilmu yang kemarin kita kasih udah diterapin nih sama mereka gitu, kayak misalnya kita ngasih ilmu tentang menanam tanaman, ngasih ilmu tentang cara mengolah sampah gitu-gitu. Oh ternyata udah di diaplikasiin gitu sama mereka. Mungkin itu adalah cara yang paling real, yang kayak paling praktikal juga bagi kita buat kayak kita ngelihat kalau hal-hal yang udah kita lakuin ini emang memberi dampak loh. Hal-hal yang kita lakuin ini emang memberikan kayak perubahan gitu bagi mereka. Ya udah kita lihat langsung aja. Kita datang di tempatnya terus kita ngelihat perubahan apa yang sudah terjadi pada mereka gitu. Jadi lebih kelihatan kalau misalnya kegiatannya yang jangka panjang ya Kak. Hmm, tuh. Ya of course. Kalau misalnya kakak bisa ngomong ke diri kakak 5 tahun yang lalu, Hmm. nah kira-kira kakak mau ngomong apa nih setelah melewati dunia akademik dan volunteering ini? Sebenarnya aku mau ngomong apa ya? Aku mau ngomong nggak ngomong apa-apa sih. Ya kayak aku bakal ngomong jalanin aja hidup kamu. Soalnya jujur, dulu aku emang lumayan mengenjoy hidup aku sih. Yang aku nggak tahu deh kalau misalnya aku di masa lalu ngelakuin hal yang berbeda daripada yang aku lakuin, mungkin hidup aku kayak bakal berbeda gitu. Tapi at this point aku lumayan mengenjoy hidup aku yang sekarang. Jadi kayak ya udah just do apa yang lu mau lakukan gitu pada saat itu. Dan iya, yakinlah kalau lu di masa depan bakal berhasil. Jadi kayak ya udah, santai aja. Oke, nah sekarang eh, kita lihat pertanyaan dari yang nonton ya kak. Hmm. Ya, halo guys, nih mumpung lagi sama Kak Alfi langsung nih, ada yang mau kalian tanyain nggak? Ini ada yang nanya nih kak, Hmm. Apa? ikut volunteer katanya. Manfaat tadi ikut volunteer. Ya itu, yang pasti pertama belajar empati. Kita belajar empatinya, terus kita juga belajar buat melihat manusia, terus kita juga lagi jadi lebih tersadar tentang kehidupan-kehidupan di luar sana,
Terus akhirnya kalau kita misalnya volunteernya jauh-jauh, kita juga bisa belajar pengalaman, bisa nambah wawasan tentang budaya-budaya yang di sana. Jadi ya itu manfaatnya. guys. Nah, katanya ini bahas apa sih Kak? Bahasa apa coba? Coba-coba kan kakak moderator ya. Coba dikasih tahu lagi deh. Bahasa apa nih? Jadi guys, kita ini lagi bahas tentang akademik versus volunteer. Mana sih yang lebih penting? Ini kepo nggak sih Calvin ini mau kemana? Coba tanya. Coba Kak, Calvin jawab dong. Calvin mau volunteeran kemana Kak? Mau kemana coba? Ke Karimun Jawa ya. Berapa kan? Tanggal 16 sampai 22 Agustus. Kak. Betul. Iya, ikut guys. Iya Kak. Ikut ya, 16 sampai 22 Agustus ke Karimun Jawa. Iya. Baik Yes. ini. Jangan lupa follow IG Travel Volunteer ya guys. Katanya tips biar biar cepet hafal Kak. Hmm? Ada yang bilang nih, tips biar cepet. Tips biar cepet apal gimana? Ya, Um, Sebenarnya kalau ngomongin tentang tips tentang cara ngapal, bisa dicari di Google. Itu kayak banyak banget tips and tricks yang bisa dipakai. Kayak misalnya kita pakai mnemonic. Jadi kayak kita bikin singkatan sendiri. Kayak kau kan itu yang cara kita ngapalin um, jembatan jembatan apa sih? Jembatan hitungan itu nah yang pakai kucing hitam dalam mobil Desi Centil Mondar Mandir ya. Ya gitulah kira-kira. Pertama bisa pakai itu. Terus yang kedua bisa pakai lagu juga. Terus bisa juga pakai Memory Island. Ya pokoknya kayak gitu lah. Banyak sih. gimana belajar buat ulangan Kak? Hmm? Ada yang bilang katanya gimana strategi untuk belajar buat ulangan? Strategi belajar buat ulangan. Mm-mm. Yang pertama pastinya nyicil dengan SKS. Terus pas malam sebelumnya jangan malah dipaksain belajar terus. Karena kalau lu belajar terus jadinya kurang tidur, besoknya pas ulangan, oke jadi fun fact, otak kita itu tuh kan ada dua part ya. Part pertama itu tuh adalah part di mana mereka um, mengambil memori-memori jangka pendek, terus nanti pas tidur, si memori-memori jangka pendek ini bakal ditransfer ke memori jangka panjang. Nah, bayangin kalau lu nggak tidur. Kalau nggak tidur, berarti memorinya nggak ditransfer ke memori jangka panjang. Sehingga akhirnya, besoknya pas ulangan, nggak bisa di-recall. Terus yang kedua adalah, kalau misalnya nggak kurang tidur juga, kemampuan kognitifnya bakal berkurang juga. Kemampuan kita buat berpikir, buat misalnya kalau dikasih pertanyaan esai yang aneh-aneh, yang muter-muter, kita jadi nggak bisa. Kita nggak bisa konsen, soalnya kita nggak tidur. Ya gitu. Jadi, mengenai cara belajarnya, aku yakin kalian punya sendiri, masing-masing orang itu beda-beda, tapi secara general, itu, tidur yang cukup. Oke, terakhir nih Kak. Menurut Kakak apa value yang harus dimiliki sama generasi muda sekarang? Oke, jadi kalau tentang value, sebenarnya kalau boleh milih, value yang lumayan penting buat dimiliki sama generasi muda sekarang itu adalah gimana mereka buat tetap relevan gitu. Tetap relevan ini maksudnya bukan kayak um, ikut-ikutan yang udah viral, ikut-ikutan sama yang lagi tren itu kayak gimana, tapi lebih ke ketika masalah sosial itu tuh makin kompleks, ketika teknologi itu tuh udah makin canggih dan gimana-gimana, bagaimana caranya kita tuh bisa keep track sama hal tersebut. Jadi kayak ya udah kita harus relevan, kita harus tetap keep track sama hal-hal, semua perkembangan yang terjadi di sekitar kita, peka sama isu-isu, entah itu sosial, politik, ekonomi, ataupun hal-hal seperti itu. Sadar juga di mana posisinya kita dan juga apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan pada akhirnya adalah kita juga harus bisa mencoba buat berkembang sesuai kapasitasnya kita. Jadi relevan itu bukan tentang kita siapa, tapi tentang apa yang kita perbuat gitu. Dan tetap jadi versi terbaik, versi diri kita yang ya udah nggak usah terpengaruh sama ekspektasi-ekspektasi dari orang lain karena kalian tahu yang terbaik buat diri kalian sendiri gitu. Gitu.
Oke Kak. Terakhir closing statement dari Kak Alfi dong. Ikut ke Karimun Jawa guys, ditunggu. Jangan lupa ikut ke Karimun Jawa bareng Kak Alfi tanggal 16 sampai 22 Agustus dan info selengkapnya ada di IG Travel Volunteer. Oke, mantap banget. So guys, Alfi Yuk, makasih ya Kak. yes, makasih, dadah.